اللهم صل وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kita awali dengan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul terlebih dahulu dengan makhluk yang paling utama, makhluk yang membawa menuju surga dan satu-satunya makhluk yang dikasih syafaat di hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hadirkan niat-niat kita hadirkan tujuan-tujuan kita hadirkan daripada maksud-maksud kita, dan di antara tujuan yang paling penting semoga kita mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Insyaallah. Kita awali dulu dengan tawassul yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz kita bersama Ustaz Fadli Hafizahullah. عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد خير الله جامع المحامد يا ربي صل على محمد يا ربي جليل sesepuh bini sepuh dan seluruh para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan rezeki kita. Baik itu rezeki duniawi terkhusus rezeki ukhrawi.
baik rezeki untuk jasmani terkhusus rezeki untuk rohani, baik rezeki yang bersifat sementara wabil khusus rezeki yang bersifat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki merupakan salah satu kebutuhan setiap insan manusia. Gina bangge. Setiap insan manusia itu pasti butuh yang namanya rezeki. Akan tetapi bagi setiap orang mukmin, orang muslim harus mengerti bahwa rezeki itu dibagi menjadi pinten iki? Yang ngantuk-ngantuk pinten iki? Dua. Ada rezeki yang bersifat umum, ada rezeki yang bersifat khusus. Pilih mana? Dua-duanya. Pokoknya kalau pilihan milih loro ini. Ada rezeki yang umum, ada rezeki yang khusus. Rezeki yang umum diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat suci Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Sallu ala Nabi Muhammad. Rezeki yang bersifat umum ini Allah Ta'ala sudah menanggung. Menanggung berarti sudah menjamin. Sudah menjamin berarti kita nggak perlu susah dan gelisah, karena sudah dijamin oleh Allah. Bahkan bahasa Al-Quran itu Allah, pakai kata-kata ala, yang menunjukkan kesiapan Allah secara mutlak untuk menjamin. Alallahi rizquha. Kemudian bahasa Quran min dabbah, bukan min insan. Apa perbedaan antara min insan dengan min dabbah? Kalau insan itu manusia, kalau dabbah semua hayawan yang gelemet ada di permukaan bumi, walaupun sekelas semut. Dabbah semua makhluk, semua hayawan sekelas hayawan yang sifatnya dabbah, artinya yang gelemet ada di permukaan bumi, itu alallahi rizquha, sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah Ta'ala sendiri tahu di mana tempat dia akan dikasih rezeki dan dari mana sumber dia itu memiliki rezeki. Ini ayat menerangkan tentang rezeki yang nomor pertama, yaitu rezeki yang bersifat umum. Berarti kalau manusia hidup di dunia, selama rezeki yang sifatnya umum ini masih ada, nggak mungkin mati. Nggak mungkin apa? Mati. Nggak mungkin mati. Nggak mungkin. Tapi kalau manusia itu rezeki yang umumnya ini sudah selesai, mesti mati. Ada orang dikasih oleh Allah Ta'ala ujian, sakit bertahun-tahun, gak mati-mati. Ada orang sehat walafiat, Masya Allah, uangnya banyak, badannya gendut, gemuk, kok bisa ya? Logika mananya? Logikanya ini, karena rezekinya masih ada. Yang sakit itu masih ada walaupun melalui impuls. Padahal sudah tidak punya apa-apa, belum bisa mati. Yang ini punya apa-apa, mati.
Itulah rezeki yang bersifat apa? Umum. Mukmin dikasih, yang dereng mukmin dikasih. Sing ahli taat dikasih, yang ahli maksiat dikasih. Jadi kita nggak perlu fokus dalam urusan rezeki yang bersifat umum, mesti mangan. Kita mungkin Jumat ketiga sarapan toh. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Wabil khusus kita doakan kepada akikah hari ini insyaallah Ananda Haura Naqiyah Sya'bani binti Nur Huda, mudah-mudahan menjadi putri yang salihah, tumbuh berkembang dengan sehat jasmani terkhusus sehat rohani, dan mudah-mudahan keluarganya bapak ibunya insyaallah menjadi tambahan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang saleh dan salihah beserta keluarga kita semuanya dan anak-anak kita semuanya. Secara khusus kita doakan kepada Ananda Haura Naqiyah, semoga menjadi orang yang pintar ilmu agama, menjadi orang yang takwa di hadapan Allah, dan kelak nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Pun kita lanjut. Ini pembahasan singkat terkait tentang urusan apa? Urusan rezeki yang sifatnya apa? Umum. Rezeki yang bersifat umum. Ini kadang-kadang datangnya tanpa disangka-sangka. Kadang-kadang kita sudah ikhtiar membuka ini, membuka itu, usaha ini, usaha itu, subhanallah, belum berhasil. Duduk santai di rumah, subhanallah, ono berkat teko, ono. Ini urusan rezeki. Sekali lagi ayat kita ulangi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Sampai kadang-kadang kita lihat orang gila, akalnya mboten waras tapi sugih. Tapi nopo? Dapat warisan bapaknya. Ini orang pintar, cerdas, IQ-nya subhanallah, masya Allah, tapi sekalah dengan tadi. Ini apa enggak? Karena nggak dapat warisan dari bapaknya. Jadi urusan rezeki yang bersifat umum alias rezeki sementara di dunia, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu susah, karena sudah dijamin dan dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti daripada pembahasan yang ingin saya bahas bukan temeriki. Nah ini buatan masuk pembahasan majelis taklim urusan dunia ini buatan masuk. Tapi sekali-kali kita terangkan. Yang kedua ini yang paling penting, rezeki yang kedua namanya rezeki apa? Khusus. Yaitu rezeki yang kembali untuk kita demi masa depan selama-lamanya alias di akhirat. Kalau rezeki yang bersifat tadi umum itu Qarun dapat, Fir'aun dapat, gak masuk pembahasan itu Pak Ibu. Ini yang kedua yang akan kita bahas, apa itu rezeki yang bersifat khusus. Berarti kalau rezeki khusus Allah Ta'ala tidak ngasih kecuali kepada orang-orang yang khusus. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang khusus. Gak setiap orang dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki yang namanya rezeki khusus. Fir'aun gak dapat, Qarun gak dapat, Abu Jahal gak dapat, Abu Lahab gak dapat. Apa itu? Banyak sekali. Di antara yang paling tinggi yaitu iman dan Islam.
kita digolongkan termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang Islam. Ini merupakan rezeki di atas segala rezeki. Mudah-mudahan tetap terus dalam kondisi iman dan Islam sampai kita meninggal dunia, amin ya rabbal alamin, dalam kondisi husnul khatimah. Terkait tentang urusan rezeki yang khusus ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menerangkan dalam sebagian kitabnya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menanggung kepada para pencari ilmu tentang rizkinya. Ulangi balik. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menanggung rizkinya orang-orang yang suka hadir terhadap majelis taklim. Kalau tanglet, rezeki apa yang dimaksud? Rezeki apa? Rezeki khusus. Rezeki dunia bukan masuk. Rezeki khusus. Karena majelis taklim ini dalamnya rezeki-rezeki yang berupa sesuatu yang akan kita bawa menuju ke akhirat. Apa ada majelis taklim berbicara tentang duit, bisnis, pabrik? Nggak boten. Yang dibicarakan tentang sholat jamaah, majelis taklim, tahajud, sedekah, zikir, akhlak dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempatnya untuk mendapatkan rezeki yang bersifat khusus. Kalau rezeki yang bersifat umum ada tempatnya tersendiri, tapi kalau rezeki yang bersifat khusus tidak ada lain kecuali dalam thalabul ilm, dalam suatu majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan dua-duanya, rezeki yang umum wabil khusus, rezeki yang khusus, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, ditanya oleh sahabat Abi Dzar, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan. Ini rezeki khusus. Tunjukkan aku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini rezeki nggak ada di pabrik loh Pak, juga nggak ada di toko, juga nggak ada di perusahaan. Kalau itu adalah rezeki yang bersifat umum. Kalau rezeki yang khusus semacam ini yang akan kita bawa menuju ke akhirat berupa rangkaian amal soleh. Lihat ini, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku suatu amal yang mana jikalau saya melakukan itu amal, saya tambah dekat ke surga dan saya akan lebih jauh dari neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini rezeki, tapi nggak setiap orang dikasih oleh Allah, karena surga itu milik Allah. Hanya Allah sendiri yang memilah, yang memilih siapa yang akan dikaruniai oleh Allah berupa rezeki yang khusus. Oke, jenengan mawon kalih kula nggih wonten acara ngundang, mosok sedanten jenengan undang kan mboten. Gitu. Nggih. Jenengan sedanten undang piringnya ora cukup. Tapi jenengan khususkan tetangga, teman, kerabat, pakai edaran apa? Surat undangan. Allah Ta'ala nggih ngoten para rawuh.
majelis taklim di mana-mana, alhamdulillah. Tapi apakah semuanya siap datang? Padahal piringan siap, boten sedanten para rawuh. Memang yang dikasih khususiyah oleh Allah. Saged hadir majelis taklim tengene mriki khususnya warga Yai Badri, berarti kita dikasih rezeki khusus. Nggih napa nggih? Nggih. Alhamdulillah. Sahabat Abu Darda, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang mana amalan ini kalau saya lakukan, langkah saya tiap hari ke depan menuju surga, langkah ke surga terus, dan aku lebih jauh, tambah jauh dari neraka. Ini ada orang kebalikan, lebih dekat ke neraka, jauh dari naudzubillah. Apa itu dawuh Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha bihasanatin." Kalau kamu terjerumus dalam suatu kesalahan, cepat-cepat iringi dengan suatu kebaikan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun itu mawon. Ketika ada seseorang dengan nafsunya, dengan sifat lemahnya, kok kecentok, bahasa kecentok ini angel, kok kecentok terhadap suatu kemaksiatan, cepat-cepat iringi dengan kebaikan tadi, menghapus. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik dengan istighfar, baik dengan tahmid, takbir, tasbih, baik dengan langkah demi langkah panjenengan dari rumah ke musola atau ke masjid, baik dengan sedekah, pokoknya segera diiringi dengan yang namanya kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bisa menghapus. Jadi dengan otomatis, kalau seandainya ada seseorang merasa dirinya dahulu masih belum bisa istiqomah, isih ngalor gitu, ngetan ngulon muter, kenapa-napa sama dengan sudah dikaruniai oleh Allah Ta'ala senang ilmu agama. Ini penghapus secara otomatis. Secara otomatis. Jadi segala bentuk keburukan yang pernah kita lakukan, walaupun belum istighfar, belum minta pengampunan, amaliyah taat yang selama ini kita kerjakan, maka sudah menghapus dengan sendirinya. Titip X dihapus, titip X dihapus. Wong dawuh Kanjeng Nabi, tamhuha, menghapus. Kalau sudah menghapus, nanti masuk firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Timbangannya tambah berat. Karena apa? Banyak amal soleh mendekat ke surga dan menjauhi kemaksiatan yang menjadi sebab masuk neraka. Terakhir, sahabat Abu Darda matur, ya Rasulullah, aminal hasanati qaulul la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah termasuk kebaikan, bahkan sumber kebaikan kalimah thayyibah la ilaha illallah? Ringan diucapkan la ilaha. Aminal hasanat, apakah itu termasuk golongan jenis amal kebaikan? Rasul jawab, na'am. Walahhiya ahsanul hasanat. Iya, dan la ilaha illallah puncak daripada semua kebaikan. Bukan sekedar kebaikan, puncake ahsanul hasanat, paling saini kebaikan, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Sebaik apapun orang di dunia, mati tidak membawa la ilaha illallah, tembuti Pak. La ilaha illallah. Sebaik manusia seandainya, kalau dia meninggal tidak membawa la ilaha illallah, sekaya orang di dunia, sehebat orang di dunia, senapa niki, segala-galanya dia miliki di dunia, tapi kalau meninggal tanpa menggunakan la ilaha illallah, mati dalam membawa su'ul khotimah. Jadi la ilaha illallah yang sering-sering kita talqinkan dalam majlis ikhtitam, pungkasan majlis, itu merupakan ahsanul hasanat, merupakan sumber daripada semua kebaikan. Batu-batuan, pepohonan-pepohonan, benda-benda yang mati yang mendengarkan kalimah kita la ilaha illallah akan memberikan kesaksian kelak nanti kita di akhirat. Makanya ciri khas majelisnya Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Wali Kutub Gresik, seusai majelis pasti ada satu yang mentalkin apa? Zikir la ilaha illallah, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk nderek ikut mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita hadirkan, baik tenaga, baik waktu, baik apapun, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Wabil khusus para donatur, orang-orang yang infak untuk kemaslahatan majlis ta'lim ini secara khusus, dan majlis ta'lim dimanapun berada, dan musola ini secara khusus, dan masjid musola sekitar kita, semoga rezekinya ditambahi oleh Allah, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah, semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, baik rezeki yang umum, terlebih khusus rezeki yang khusus. Wabil khusus kita berada di hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.